Gemilang, perkenalkan saya Linda Luciana Cahya Wibawa, saya dari Pokja Kemitraan Daerah dan Pemberdayaan Komunitas. Nah, di dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kami ada Direktorat SMA di sini. Di Direktorat SMA ada beberapa Pokja teman-teman. Jadi ke teman-teman yang belum pernah main, kami tunggu ya di Direktorat SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gemilang, bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan akan lebih baik lagi ke depannya. Oke, kembali lagi bersama saya Faris Artanugraha di siaran Suara Semaneta. Dan pada hari ini kita kedatangan 3 tamu yang sangat spesial dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pertama-tama mungkin di sini ada Bapak IGD Madera dari SMA 17 Palembang. Selamat siang Pak. Selamat siang. Oke, boleh mungkin teman-teman yang nonton pengen lebih tahu mendalam nih tentang Bapak dan pengalaman Bapak nih selama menjadi guru ya atau kelas Iya, guru di SMA Negeri 17 Palembang. Silakan Pak. Terima kasih Bapak mengajar kimia di SMA 17 sebagai guru dan juga sebagai fasilitator di kegiatan-kegiatan Direktorat SMA Kemdikbud. Senang sekali bisa berkunjung ke SMA Negeri 3 Pangkal Pinang dalam rangka melaksanakan supervisi kemitraan. Oke, terima kasih Pak Gede. Kita lanjut ke bintang tamu kita yang kedua. Di sini ada Kak Linda Luciana Cahya Wibawa. Selamat siang Kak. Siang. Oke, Kakak Linda ini dari Direktorat SMA ya? Betul. Oke, mungkin teman-teman yang nonton nih pengen tahu apa sih itu Direktorat SMA dan Kakak bisa kenalin diri lagi nih. Ya, saya sapa dulu ya teman-teman. Apa panggilnya? Sobat Gemilang. Halo Sobat Gemilang, perkenalkan saya Linda Luciana Cahya Wibawa, saya dari Pokja Kemitraan Daerah dan Pemberdayaan Komunitas. Nah, di dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kami ada Direktorat SMA di sini. Di Direktorat SMA ada beberapa Pokja teman-teman. Jadi ke teman-teman yang belum pernah main, kami tunggu ya di Direktorat SMA. Nah, untuk di Direktorat SMA itu Mas Faris, memang ada beberapa Pokja. Nah, salah satunya adalah Pokja Kemitraan Daerah dan Pemberdayaan Komunitas. Kemudian ada Pokja Publikasi juga gitu, dan ada banyak hal lainnya. Mungkin itu dari Direktorat SMA. Oke, terima kasih Ya. untuk Kak Linda. Kita lanjut ke narasumber kita yang ketiga. Di sini ada Bapak Hasanuddin dari BPMP Bangka Belitung. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke. Saya kira saya dipanggil kakak tapi. Kakak. Nggak manggil kakak jadi Bapak. Kakak atau Bapak jadi manggilnya? Bapak. Oke, Bapak Hasanuddin, gimana nih Pak tanggapannya setelah mampir di SMA Negeri 3 Pangkal Pinang dan bagaimana apa sih BPMP itu? Mungkin teman-teman yang nonton ini siswa-siswa ini belum tahu apa itu BPMP. Terima kasih Adik Faris ya. Jadi pertama perkenalkan saya Hasanuddin. Sehari-hari bekerja di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mungkin kalau dulu BPMP itu dikenal sebagai LPMP, jadi tempatnya masih sama, orangnya masih sama, tetapi namanya dari lembaga menjadi balai. Pekerjaannya masih sama. Jadi kalau sehari-hari saya sebagai Kapolja Komunikasi, Kemitraan dan Pemberdayaan untuk jabatan sebagai penyusun bahan informasi dan publikasi. Jadi kami juga sangat senang ya berada di Semaneta ini ya, karena memang kita selama ini sudah sering bersinergi ya, berkolaborasi, dan juga memang dalam kebetulan juga karena saya di penyusun bahan informasi dan publikasi, jadi kami juga selama ini juga menangani podcast, media sosial, dan juga laman di BPMP Kepulauan Bangka Belitung. Demikian. Oke, terima kasih Pak Hasanuddin. Nah, teman-teman yang nonton pasti penasaran nih kenapa kakak-kakak dan bapak-bapak di sini hadir khusus di Suara Semaneta. Kita hari ini akan bincang-bincang ringan mengenai apa sih itu kemitraan di sekolah dan bagaimana kiat-kiat untuk menjalin kemitraan di sekolah itu sendiri. Oke, mungkin pertanyaan pertama kepada Kak Linda ya. Boleh. Oke, yang ingin aku tanyain di sini bagaimana sih kesan kakak saat sampai di Bangka Belitung? Terus kesannya juga pas sampai di SMA Negeri 3 Pangkal Pinang gimana sih? Itu perbedaan.
Ya, terima kasih Kakak Faris, Pak Dede Faris ya. Kalau saya dipanggil kakak, saya panggilnya Dede ya. Oke. Kesan saya, ini adalah kali pertama saya datang di Provinsi Bangka Belitung ya. Kesannya sejak berangkat dari rumah saya mau ke Bangka Belitung, pasti asik gitu kan, pasti indah. Ternyata ya, wow, indah sekali gitu. Kemudian memang kan tujuan kami ke sini untuk supervisi kemitraan daerah ya Ade ya gitu. Sejak datang ke sini SMA 3 salah satu tujuan kami sebagai uji petik ya. Memasuki gerbang di SMA 3 Semanta ya kalau disebutnya ya. Semaneta. Oke, Semaneta ini cantik ya. Banyak bunga-bunga gitu. Terus bersih gitu kan. Lapangannya cantik gitu kan. Wow, saya nyaman di sini gitu. Kemudian saya masuk ke tengah sekolah itu ada beberapa hasil karya siswa dan itu di benak saya, oh siswanya kreatif ya gitu. Kok bisa ya? Saya tanya sama guru, ini benar hasil karya siswa? Benar Bu. Wow, saya banyak beri plus yang meriah pokoknya untuk anak-anak SMA Semaneta. Semaneta. Saya salah terus ya Semaneta. Berarti SMA 3 Pangkal Pinang. SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Begini tuh Dek Faris. Oke, makasih Kak Linda untuk jawabannya. Jadi merasa sangat interesting ya dengan kehadiran di SMA Negeri 3 Betul Pangkal banget. Pinang. Dan sekedar informasi mungkin Kak yang Bapak lihat tadi poster-poster, doodle itu semua hasil dari adik-adik kelas 10-nya yang gitu. implementasi kurikulum merdeka. Gitu. Jadi mereka punya proyek dan pada kesempatan bulan ini itu proyeknya tentang demokrasi. Suara suara demokrasi. Pantas tadi kayaknya cerita dalam sebuah budaya itu begitu ya, tentang demokrasi, kemerdekaan dan sebagainya. Iya benar. Oke, kita lanjutin nih ke narasumber kedua, yaitu saya ingin bertanya ke Pak Gede ini. Nah, Pak, bagaimana sih kiat itu menjalin kemitraan, terutama Bapak selaku guru di SMA 17 Palembang, supaya bisa ya menjalin kemitraan dengan baik lah, dan bisa berjalan kan namanya kemitraan yang pengennya kita kan berjalan secara win-win lah ya, sama-sama punya keuntungan. Dan gimana tuh kiat-kiatnya Pak? Pertama begini, kemitraan itu adalah sebuah kerjasama gitu ya. Dalam rangka transformasi pembelajaran, transformasi pendidikan, sekolah itu tidak mungkin hanya mengandalkan kemampuan dari sekolah itu sendiri. Maka kita butuh bantuan dari pihak luar. Itulah kita jalin kemitraan. Nah sekarang bagaimana kiatnya? Pertama kita harus membuka diri, kemudian mencari informasi, karena pada dasarnya institusi-institusi tertentu juga membutuhkan membangun kemitraan untuk keperluan mereka. Nah di sini artinya kemitraan itu dalam rangka melakukan kerjasama dengan prinsip adalah saling menguntungkan. Nah, terutama dalam hal apa saja gitu, terutama dalam hal kebijakan merdeka belajar gitu ya, kemudian kaitan dengan kurikulum, peningkatan mutu pendidikan, meningkatkan prestasi siswa. Nah, sebagai contoh misalkan di SMA Negeri 17 di tempat saya bertugas, banyak sekali kemitraan yang telah dibangun, diantaranya dengan berbagai perguruan tinggi, kemudian dengan beberapa bank, kemudian juga dengan perusahaan seperti perusahaan PT BA Bukit Asam, kemudian juga dari Bank BNI 46, kemudian juga dengan Bank Indonesia, kemudian juga berbagai bimbingan belajar termasuk diantaranya itu dalam rangka untuk membantu meningkatkan kompetensi guru, dalam rangka untuk membantu siswa dalam kaitan dengan bimbel tadi, juga termasuk dari sisi pengadaan berbagai sarana prasarana. Nah kesimpulannya, bagaimana kita membangun kemitraan? Tentu pertama adalah membuka diri, yang kedua adalah kita banyak mencari informasi, terutama dari internet dan sebagainya. Nah kemudian yang berikutnya adalah tentu kita lebih banyak istilahnya menjalin komunikasi, sehingga semakin banyak komunikasi yang kita bangun, semakin banyak peluang kita bisa membangun kemitraan. Saya kira itu.
Oke, makasih Pak untuk jawabannya. Jadi informasi ataupun ilmu untuk teman-teman yang ada di rumah yang sambil nonton ini, bahwasanya kalau ingin membangun kemitraan itu pertama harus membuka diri ya. Betul. Jadi membuka diri, jadi orang tuh bisa melihat peluang di dalam diri kita. Mungkin kemitraan dalam diri sendiri dulu ya. Nah baru misalkan sudah nanti jika teman-teman itu andil besar lah di dunia pendidikan, bisa belajar dari Bapak Gede bagaimana cara membangun kemitraan yang baik dan benar. Terima kasih Pak. Ya. Lanjutkan untuk Membuka diri itu seperti apa tuh? Membuka diri itu artinya kita tidak membatasi bahwa kita terlalu pede ya dengan apa yang kita miliki, menganggap kita sudah cukup, menganggap kita sudah memiliki segalanya. Tapi dengan merasa kita masih kurang, kita akan mencari orang atau mencari pihak luar yang bisa memberikan bantuan. Saya kira itu. Ya. Jadi gitu ya. Jadi untuk saling menguntungkan, jadi kan Pak Gede bilang ada saling menguntungkan ya, win-win. Itu bukan berarti ranahnya ke hal materi ya. Iya, Itu itu benefit. iya, lebih pada ini ini tidak lebih pada ke materinya. Ya. Saling menguntungkan begitu. Oke, makasih juga tambahan dari Kak Linda. Kita langsung mau aja ke Pak Hasanuddin. Ini pertanyaannya mungkin lebih ke seberapa penting sih kemitraan itu bagi dunia sekolah, terutama cakupannya ya di Bangka Belitung ya, kunjungan Bapak bertugas. Seberapa penting sih Pak, dan bagaimana perkembangannya di Bangka Belitung ini? Apakah sudah sepesat yang Bapak Gede di Palembang atau masih butuh waktu lah untuk belajar lagi? Tentu saja sangat penting ya yang namanya kemitraan. Jadi kalau kami pakai bahasa kolaborasi gitu ya, dan mungkin tadi menekankan kembali yang sudah disampaikan Pak Gede dan Kak Linda, saya panggil Kak Linda ya. Jadi kemitraan itu kan kalau di kita di dunia pendidikan, pemerintah dan juga masyarakat maupun sosial, kita lebih mengedepankan non-profit ya. Non-profit artinya kita tidak mengedepankan keuntungan, tetapi hasilnya, outcome-nya kan begitu. Nah, kalau berdasarkan pertanyaan tadi ya, kalau di sini dari kami dari hasil survei 1 hari saja dengan 2 sekolah dengan dinas itu kita sudah dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya kemitraan yang sudah dilakukan oleh satuan pendidikan sini, terutama yang di jenjang SMA, itu sudah bisa dibilang baik gitu. Nah, tinggal yang menjadi penekanan adalah bagaimana kegiatan itu terdokumentasikan dengan baik. Nah, ketika itu terdokumentasikan dengan baik, maka datanya juga akan mudah diperoleh, mudah dikumpulkan, dan mudah untuk kita memanfaatkannya dalam rangka pengimasan ke sekolah lain. Nah, jadi kami juga dalam waktu dekat, nih sekalian promosi nih, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan itu juga akan melakukan kegiatan semacam rintisan untuk kemitraan. Jadi kami akan mengundang CSR dari BUMN, kemudian dari pihak swasta, dan juga kami akan mengundang dari Sekretariat Daerah, Bapeda, Dinas Kearsipan dan Pusaka Daerah, kemudian juga ke Dinas Pendidikan, dan tentunya ke komunitas dan satuan pendidikan di Paris. Nah, di situ nanti kita akan melakukan semacam focus group discussion. Nah, di situ kita juga akan melihat pertama membagi praktik baik dari CSR perusahaan yang sudah berjalan, misalnya seperti PT Lima ya yang ada di Bangka Belitung. Kemudian nanti dari berbagi praktik baik itu nanti kita juga akan mendapat respon dari peserta, dan juga kita akan menampilkan satuan-satuan pendidikan yang memang membutuhkan. Nah, mungkin nanti walaupun kami tadi sudah dikatakan kali ya bahwa sekolahnya ya di luar sudah baik ya, dan kita senang melihatnya gitu. Tapi mungkin ada hal-hal yang mau ditingkatkan, dikembangkan dengan cara kemitraan tadi. Nah, itu nanti bisa disampaikan nanti kan. Nanti insya Allah nanti kami undang. Demikian. Oke, jadi bisa diambil kesimpulan kalau sekolah-sekolah di Bangka Belitung ini juga berkembang ya secara kemitraannya. Jadi tidak kalah saing lah ya dengan SMA-SMA. Tidak kalah saing, tetapi memang patut diingat bahwa kita sebagai provinsi yang memang relatif lebih kecil ya dibanding, apalagi kalau dibandingkan dengan Jawa, Sumatera ya. Nah, jadi memang kita harus lebih effortnya harus lebih keras nih. Jadi yang tadi dikatakan Pak Gede tadi, bagaimana teman-teman satuan pendidikan juga mau meriset, mau apa sih kebutuhan kami, terus di mana sih kami bisa memenuhi kebutuhan itu, dengan siapa sih, jaringan mana sih yang bisa kami kembangkan gitu. Nah, itu rasa-rasanya kalau tadi pakai prinsip kita membuka diri, kemudian kita satunya Pak,
membangun komunikasi, nah insya Allah kemitraannya akan berhasil. Oke, terima kasih Pak Hasanuddin untuk pencerahan ataupun jawabannya terhadap kita sebagai siswa-siswi terutama yang menonton ini, karena rata-rata yang nonton ini Bapak dan Kakak adalah siswa-siswi SMA Negeri 3 Pangkal Pinang dan juga masyarakat umum lah ya yang tahu channel Semaneta Studio. Channelnya apa sih? Semaneta Studio. Oke. Jadi mungkin untuk bincang-bincang pada siang hari ini sampai sini aja Kak, karena memang aku pengen belajar juga, dia ada waktu jaga backup nih soalnya. Tadi ada ininya, jargonnya terus Semaneta. Oh iya, jargon Apa tuh? Semaneta itu Semaneta spektakuler. Itu kan Oke, ya. mungkin bapak sama kakak bisa ikut semua nih. Iya. Boleh. Oke, 1, 2, 3. Semaneta Spektakuler. Oke, mungkin ini kesan bukan ya, pesan terakhir lah untuk siswa-siswi SMA. Jangan pesan terakhir. Iya, jangan dong. Saya takut banget kalau Kalimat penutup lah, kalimat penutup lah untuk siswa-siswi SMA Negeri 3 Pangkal Pinang yang nonton nih. Gimana? Mungkin bisa dari bapak. Ya, terima kasih Devaris. Jadi pertama kami sampaikan sekali lagi terima kasih ya sudah bisa diterima dengan baik di sini dan diberi kesempatan untuk menyampaikan segala hal terkait kemitraan di sini. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa nanti di berbagai kesempatan yang lain. Terima kasih. Oke, dari Kak Linda ya. Iya, terima kasih untuk segenap guru-guru ya dari SMA 3 Pangkal Pinang yang sudah menerima kami dengan baik dan luar biasa sekali. Semangat buat adik-adik kelas Semaneta dari kelas 10 ya sampai kelas 12. Semangat selalu dan sukses selamanya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Linda. Terakhir dari Pak Dede. Baik, terima kasih buat anak-anak Semaneta. Terima kasih atas penerimaannya. Tetap semangat. Selalu berprinsip bahwa apa yang kita lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Ya. Kalau saya punya pesan, galilah sumur sampai ketemu mata air. Wah, keren banget Ya, nih. terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gede. Dan terima kasih juga Kak Linda dan Pak Iya, Hasanuddin. sama-sama. Tak terasa waktu telah berlalu dan kita sampai di akhir video hari ini. Saya harap teman-teman semua yang menonton bisa enjoy the video. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Semaneta Studio. Dan sampai jumpa di episode-episode Suara Semaneta lainnya. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye. Dadah.